Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, saya Mufaljan Nasyo, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Pulau Mandar, program studi Bisnis Digital. Di video perdana ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teknologi informasi. Untuk sumber yang saya dapatkan untuk materi ini, saya mengambil dari berbagai macam sumber, seperti dari materi yang telah dipaparkan oleh dosen saya dan juga dari sumber dari internet seperti Akademi Edu. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Oke, baik. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan penyimpanan dan penyebaran informasi. Sistem informasi ialah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, disseminate informasi untuk tujuan spesifik tertentu. Sebuah sistem informasi terdiri dari input data instruksi dan output atau laporan kalkulasi. Sistem masih berbasis komputer atau Computer Based Information System (CBIS), yaitu sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Komponen dan sistem informasi yaitu hardware, software, database, network, people, atau brainware. Selanjutnya, mengenai prinsip dan tujuan teknologi informasi. Prinsip adalah sebuah aturan yang mendasar atau ide motivasi di mana diaplikasikan pada sebuah situasi yang menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi, tujuan teknologi informasi atau TI adalah untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Nah, setelah kita memahami mengenai tentang teknologi informasi, sekarang kita beralih ke pengenalan mengenai komputer. Mungkin istilah komputer sudah sering kita dengar ya. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai definisi komputer serta sejarah perkembangannya. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti mengetahui dalam bahasa Inggris. Komputer atau orang yang menghitung bahasa Italia kalkulator atau kalkulator bahasa Swedia adaptor atau data. Dalam perkembangan komputer telah terjadi berbagai perubahan generasi komputer dari komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1999, komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970, komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 2000-an, generasi kelima sekarang sampai masa depan. Oke, setelah kita mengetahui tentang definisi komputer serta perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang kita akan masuk atau mengenai tentang sistem komputernya. Karena tidak mungkin kan kita menggunakan komputer tapi kita tidak tahu sistem komputernya itu seperti apa. Oke. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat atau komponen yang terdapat pada sistem komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis,
yaitu pertama, perangkat input atau masukan, seperti mouse, keyboard, joystick, scanner, smart card, kamera digital, dan video kamera. Kedua, perangkat proses atau perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut, seperti prosesor, RAM, notebook, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat output atau keluaran, seperti monitor, proyektor, dan printer. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Contohnya program aplikasi, bahasa pemrograman, program bantu, dan lain-lain. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Setelah kita memahami mengenai teknologi informasi, sistem informasi, sejarah perkembangan komputer, komponen-komponen apa saja yang ada pada komputer, sekarang kita beralih ke media penyimpanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu pertama register. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kedua, main memory. Main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Yang ketiga, secondary storage. Secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Kategori tempat penyimpanan. Ada register, cache memory, random access memory, direct memory access. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti kan? Kalau teman-teman mau nambahin mengenai pengantar teknologi informasi, teman-teman boleh komen di bawah dan terima kasih kepada Ibu Arfa Sahabudin Eskom M4 selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, mungkin untuk pemaparan materi saya mungkin masih agak kurang jelas ya. Soalnya saya masih baru belajar juga. Jadi mohon maaf ya jika masih ada kesalahan-kesalahan kata. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Jika ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.